hadirat Tuhan. Engkau Bapa yang kekal. Terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih anugerahmu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah kami terima dari Engkau ya Bapa. Ajar kami terus ya Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi isi hatimu melalui renungan yang akan kami dengar hari ini. Kau berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa pada perenungan intim dengan Allah pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 September 2023. Kita akan merenungkan dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan menyingkirkan dosa dan berhala. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Zakaria pasal 10 sampai 14. Pasal 13 kitab Zakaria membahas tema-tema yang penting dalam pembangunan kembali umat Israel setelah pembuangan Babel. Ini termasuk penyucian dari dosa-dosa mereka, proses pertumbuhan iman serta pembersihan umat Allah, dan peran nabi palsu. Pasal ini masih berfokus pada pemulihan dan pemurnian bangsa Israel. Di dalam ayat 1 kita dapat menemukan kata-kata pada waktu itu. Pada waktu itu merujuk kepada masa depan ketika perjanjian Allah akan ditegakkan secara penuh. Mata air yang terbuka adalah lambang pengampunan dan pemurnian, simbol kehidupan dan kesucian. Mata air ini menyediakan sarana bagi umat Allah untuk memurnikan diri dari dosa mereka. Dilanjutkan dengan ayat 2 dan 3. Allah berjanji untuk membersihkan Israel
dari penyembahan berhala dan pemimpin palsu. Ini adalah bagian dari proses pemurnian yang diperlukan untuk kembali kepada Allah. Penyembahan berhala dan nabi palsu telah menjadi penghalang bagi kesetiaan umat Israel kepada Allah. Dan Allah berjanji untuk menghilangkan hal-hal ini agar mereka dapat berfokus pada penyembahan yang benar. Di dalam ayat 8 dan 9, kita dapat menemukan bahwa pemurnian akan menjadi proses yang intensif dan tidak semua orang akan bertahan. Hanya sepertiga dari penduduk yang akan bertahan, dan mereka akan diuji melalui penderitaan dan pencobaan. Ini adalah cara Allah untuk menyucikan umatnya. Akhirnya, mereka akan mengakui Allah sebagai Allah mereka. Kitab Zakaria termasuk pasal 13 mengajarkan kita tentang pentingnya iman, penyucian, dan kepatuhan kepada Allah dalam perjalanan kita sebagai umatnya. Terdapat beberapa aplikasi teologis yang dapat kita ambil dari pasal ini. Yang pertama, pemurnian rohani. Pesan pada pasal 13 mengingatkan kita tentang pentingnya pemurnian rohani dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, setiap orang harus menghadapi pemurnian pribadi, mengakui dosa-dosa mereka, dan mencari pengampunan Allah. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu merenungkan hubungan kita dengan Allah dan menjaga kesucian rohani. Lalu yang kedua, penyucian dalam perjalanan rohani. Seperti emas dan perak yang dicobai melalui api, kita juga menghadapi pencobaan dan penderitaan dalam perjalanan rohani kita. Namun, ini adalah bagian dari proses pemurnian yang Allah gunakan untuk membentuk karakter kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Lalu yang ketiga, penyesalan dan pengakuan. Pesan ini mengajarkan pentingnya penyesalan atas dosa-dosa kita dan pengakuan kepada Allah. Ketika kita berpaling kepadanya dan bersedia mengakui kesalahan kita, Allah dengan murah hati memberikan pengampunan dan menerima kita kembali. Yang keempat, kesetiaan kepada Allah. Pemurnian yang digambarkan dalam pasal ini menekankan pentingnya kesetiaan kepada Allah. Ketika kita mengakui Dia sebagai Allah kita dan hidup sesuai dengan kehendaknya, kita menjadi umatnya yang sejati. Lalu terakhir yang kelima, pengharapan dan janji Allah. Pesan ini juga membawa pengharapan bahwa meskipun pemurnian makin keras, pemurnian mungkin keras, Allah akan selalu mendengarkan doa kita dan mengakui kita sebagai umatnya yang setia. Ini adalah pengingat bahwa Allah selalu setia kepada janjinya. Sementara pasal 13 kitab Zakaria memberikan wawasan yang dalam tentang pemurnian rohani dan hubungan dengan Allah. Pentingnya juga untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan dalam konteks kontemporer. Berikut adalah beberapa cara kita dapat menerapkan pesan dari pasal ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penyesalan dan pengakuan diri. Kita dapat belajar untuk secara teratur merenungkan tindakan dan sikap kita, mengidentifikasi dosa-dosa kita, dan secara tulus mengakui dosa-dosa tersebut kepada Allah. Ini adalah langkah pertama dalam pemurnian rohani kita. Lalu yang kedua, perenungan dalam diri. Ini memotivasi kita untuk tidak hanya hidup secara refleks, tetapi untuk secara sadar mempertimbangkan tindakan dan kata-kata kita. Lalu yang ketiga, kesetiaan kepada Allah. Prinsip kesetiaan kepada Allah tetap relevan dalam kehidupan kita saat ini. Ini berarti kita harus bertahan dalam iman dan taat kepadanya meskipun tantangan dan godaan sekitar kita. Lalu yang keempat, pengharapan dalam pengujian. Ketika kita menghadapi penderitaan atau pencobaan, kita harus mengandalkan Allah dan memiliki pengharapan bahwa melalui itu semua kita akan keluar lebih kuat dan lebih dekat dengannya. Lalu terakhir yang kelima, kesadaran akan pengampunan Allah. Pesan ini juga mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang pengampun.
Kita semua memiliki kesalahan, tetapi Allah selalu siap untuk mengampuni kita jika kita bertobat. Zakaria pasal 13 memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang pertobatan, pemurnian rohani, pengampunan Allah, dan kesetiaan kepadanya. Ini adalah pesan yang relevan dalam kehidupan kita saat ini karena kita terus berproses di dalam pertumbuhan rohani dan hubungan yang lebih intim dengan Allah. Kitab Zakaria pasal 13 adalah sebuah pengingat tentang pentingnya menyingkirkan dosa dan berhala untuk dapat hidup dalam kesucian dan kesetiaan kepada Allah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Biarlah melalui renungan hari ini Tuhan boleh memberikan kita pemahaman yang lebih lagi Tuhan tentang pertobatan. Bagaimana kami menyucikan hati kami, bagaimana kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah renungan ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.